Perjalanan iman itu selalu di dalam perjalanan iman, kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk menunjukkan Dia hadir kepada dunia. Jadi korelasinya luar biasa, hadirat dan kemuliaan. Kemuliaan dinyatakan di mana? Seringkali bukan sekedar karena talenta kita saja. Memang betul kita punya zona-zona kekuatan, memberkati orang lewat zona-zona kekuatan, lewat talenta, lewat kepribadian kita, lewat karunia, kreativitas misalnya, betul. Tetapi yang paling dahsyat adalah ketika anak-anak Tuhan melewati badai, kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ. Karakter Tuhan, atributnya Tuhan dinyatakan di anak-anak orang percaya. Kita semua anak-anak Tuhan. Dan itu ketika dinyatakan, dunia bisa lihat Tuhan ada. Jadi kemuliaan itu untuk menyatakan hadirat. Kemuliaan itu untuk menyatakan kepada dunia Tuhan ada, Tuhan hadir. Itu maksudnya. Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Ini malaikat Tuhan. Jawabnya, "Bukan. Bukan, neither." Bukan kawan, bukan lawan maksudnya. Akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu tempat kudus." Yeriko itu lambang daripada sebuah fortified city, sebuah tembok yang sangat besar. Lambang daripada sebuah kesulitan hidup yang kita hadapi. Bayangkan di tempat itu dikatakan itu tempat kudus karena Tuhan hadir di dalam padang gurun kita. Tuhan hadir di dalam lembah kekelaman kita. Dan yang sangat dahsyat, malaikat ini bilang begini, "Kamu kawan atau lawan?" "Bukan. Saya bukan kawan, saya bukan lawan." Udah pasti bukan lawan. Dia nggak katakan kawan karena dia nggak ngomong. Dia maksudnya gini, saya ditugaskan sama kerajaan sorga. Saya milik kerajaan sorga. Kalau saya katakan saya kawan kamu, berarti kamu akan bertempur dengan saya membantu kamu. Kamu gak bertempur. Yang bertempur saya. Saya yang disuruh. Itu maksudnya. Neither. Bukan kawan, bukan lawan. Saya ditugaskan. Dengan kata lain, Tuhan yang berperang bagi anak-anaknya. Itu selalu begitu. Apapun masalah kita selalu katakan, "Terima kasih Tuhan, aku serahkan semua kekhawatiranku kepadamu." 1 Petrus 5 ayat 7. Kemudian ayat 8, lawanmu si iblis itu berjalan keliling seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Kalau saya bisa tambahkan dengan kebohongannya dia, kita adalah orang-orang yang tidak dapat ditelan. Karena udah serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita sadar bahwa Tuhan yang berperang bagi saya. Itu maksudnya. Itu Yeriko-nya kita. Di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan.